Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Di konten yang kali ini kita jumpa lagi dan kita akan sharing-sharing mengenai tentang gimana sih anak itu biar bisa nurut dengan kita gitu ya. Mau nggak sih bunda-bunda putra putrinya anaknya bisa nurut gitu? Oh, itu dambaan semua orang tua ya gitu. Oke, gimana caranya? Kita langsung saja ke video. Kalian berada, langsung saja nih ya. Namanya anak putra putri nurut dengan orang tuanya. Di hati kan udah happy aja gitu. Gimana caranya bisa nurut? Ya, kita yang pertama harus menjalin kedekatan dulu dengan si anak gitu loh. Ya kalau kita nggak dekat sama si anak, dalam artian di sini nurut itu kan dari hati ya. Kita dekat itu bukan hanya ini raga saja yang dekat, tapi hati kita juga dekat dengan si anak. Ada jalinan ikatan emosional namanya dengan si anak di situ. Jadi manakala kita bisa merasakan apa yang anak rasakan. Jadi kita sering membaca bahasa tubuh si anak. Dari situ anak akan merasa dirinya tuh berharga. Anak akan merasa dirinya itu dihargai. Dan anak juga akan merasa bahwasanya kehadirannya itu adalah suatu yang diharapkan juga gitu loh. Jadi ya setelah itu muncul, anak akan nurut dengan kita tuh dalam artian nurut batin ya. Bukan nurut karena takut mamahnya sukanya marah-marah, ayahnya sukanya marah-marah, akhirnya nurutnya di situ nurut jengkel, yang mana ketika nanti fisik si anak sudah melebihi fisik orang tua, dalam artian tumbuh dewasa ya, di situ anak bisa saja berontak, anak bisa saja melawan seperti itu. Tapi kalau nurut batin itu tulus, apa yang diperintahkan orang tua anak akan ikut. Karena apa? Karena anak pun kehadirannya diharapkan oleh orang tua dan anak pun memperhatikan orang tua seperti itu. Kemudian setelah kita mengerti, sering membaca, menjalin kedekatan orang tua dengan si anak, di situ kita sering mengajaknya bicara. Jadi terkadang hal-hal sepele itu kalau orang anak nggak cerita tuh orang tua tuh malas untuk menanyakan. Nah ini contohnya pada kasusnya untuk anak yang sudah sekolah SD, SMP, bahkan SMA, bahkan perguruan tinggi gitu ya. Lah wong kamu nggak cerita sama orang tua. Banyak sekali ya orang tua yang bilang seperti itu. Lah orang tua juga nggak mau tanya ke si anak kok gitu. Siapa yang harus memulai di sini? Yuin tegaskan, orang tua lah yang harus memulai untuk menanyakan si anak. Walaupun orang tuanya sudah memiliki anak yang sudah besar ya, tetap orang tua yang harus memulai. Karena apa? Ini yang butuh orang tuanya. Butuh apa sih gitu ya? Butuh kedekatan emosional. Bahwasanya dari kita menanyakan itu, anak akan merasa dirinya itu diperhatikan gitu. Bagaimana dong Yuin dengan anak yang orang tua aku cerewet, orang tua aku banyak tanya gitu ya. Itu karena jalinan yang pertama belum dilakukan gitu. Kalau setelah jalinan yang pertama sudah dilakukan, kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua, itu akan terasa bahwasanya itu adalah perhatian orang tua terhadap si anak seperti itu. Kemudian dari setelah kita mengajaknya bicara, itu kita harus sering mendoakan. Nah, di sini Yuin ada tips biar anak itu betul-betul nurut ya dengan kita. Itu yaitu hipnosis. Hipnosis ini bisa dilakukan siapa saja. Untuk bunda-bunda yang memiliki putra putri, ini tidak terpaut usia ya, boleh mau dari 0 sampai anaknya sudah dewasa gitu,
tetap dilakukan gitu. Hipnosis itu melakukannya seperti itu. Jadi manakala anak itu sudah tertidur, jelang dari 7 sampai 10 menit anak tertidur, kita memberi kata-kata positif terhadap si anak itu, membisiki. Jadi kita bisiki anak itu, kita bacakan doa ya, kita bacakan doa, wahai anakku, semoga kamu menjadi anak yang solih, anak yang taat pada Tuhan, pada orang tua, pada guru, anak yang berguna, anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Semuanya banyak kita berdoa di telinga si anak itu manakala anak sudah terlelap dalam tidurnya gitu. Itu kita lakukan setiap hari. Kemudian kita doakan, setelah kita memberi masukan kata-kata positif tadi ya, kita doakan si anak gitu. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing seperti itu. Jadi kita doakan betul-betul si anak. Dari kita memberi masukan kata-kata yang positif itu tadi, alam bawah sadarnya kita beri masukan dan itu bisa tertanam dalam benaknya, dan itu menjadi doa kita, dan tidak menutup kemungkinan anak kita bisa menjadi apa yang kita ungkapkan tadi. Seperti itu gampang sekali ya dilakukan, dan dilakukannya tidak terpaut usia. Sekali lagi bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Gitu ya sahabat Yuin, semoga bermanfaat.